Coba kita tentukan hasil dari pembagian berikut ini. Langsung kita tentukan saja nilainya, karena kita ingin mendapatkan sifat-sifat di dalam pembagian bilangan. 16 dibagi 4. Oh, ini artinya kita harus berpikir 16 itu sama dengan 4 dikalikan berapa? 4 dikalikan 4. Oh, berarti hasil dari 16 bagi 4 itu adalah 4. 9 dibagi negatif 3. Oh, ini artinya kita harus berpikir bahwa 9 itu sama saja dengan negatif 3 dikalikan berapa? Ingat, 9 ini positif. Supaya menghasilkan bilangan positif, maka bilangan negatif ini harus dikalikan dengan bilangan yang negatif juga, yaitu negatif 3. Oh, berarti hasil bagi 9 dibagi 3 itu adalah negatif 3. 8 dibagi negatif 2. Ini artinya kita juga harus berpikir bahwa 8 itu sama saja dengan negatif 2 dikalikan berapa? Sekali lagi, hasil perkaliannya adalah bilangan positif. Maka bilangan negatif ini harus kita kalikan dengan bilangan yang negatif supaya jadi positif, yaitu negatif 4. Negatif 2 dikalikan negatif 4, hasilnya adalah 8. Berarti hasil baginya adalah negatif 4. Selanjutnya, negatif 6 dikalikan 3. Negatif 6 dikalikan 3 ini artinya kita harus berpikir bahwa negatif 6 itu sama saja dengan 3 dikalikan berapa? Hasil kalinya adalah bilangan negatif. Oh, berarti bilangan positif ini harus kita kalikan dengan bilangan negatif, yaitu negatif 2. 3 kali negatif 2 adalah negatif 6. Oh, berarti hasilnya, hasil bagi ini adalah negatif 2. Negatif 9, negatif 18 dibagi negatif 9. Ini artinya kita harus berpikir bahwa negatif 18 itu sama saja dengan 9 dikalikan berapa? Sekali lagi, hasilnya adalah bilangan negatif. Berarti bilangan 9 ini kita harus kalikan dengan bilangan negatif supaya menghasilnya negatif. Negatif 2. 9 kali negatif 2 adalah negatif 18. Berarti ini juga negatif 2. Terakhir, negatif 20 dibagi negatif 5. Berarti kita harus berpikir negatif 20 itu sama dengan negatif 5 dikalikan berapa? Negatif 5 dikalikan 4. Oh, berarti hasil baginya adalah 4. Anak-anakku yang kami sayangi, ada yang menarik dari pengerjaan kita dari nomor 1 sampai nomor 6. Coba Anda perhatikan yang nomor 1. Yang nomor 1, ternyata yang nomor 1 itu bilangan negatif, bilangan positif kalau dibagi dengan bilangan positif, nah, dia menghasilkan bilangan yang positif. Dari yang nomor 2 sampai 5, ini kita lihat bahwa ada satu bilangan positif, satu negatif. Baik yang di atasnya pembaginya yang negatif atau pembaginya yang positif, ternyata kalau satu bilangan positif, satu bilangan negatif, hasil akhirnya, hasil baginya adalah bilangan negatif. Jadi andai kata ada bilangan yang positif dibagi dengan bilangan yang negatif, maka ini hasilnya pasti bilangan yang negatif. Atau juga sebaliknya, bilangan satunya bilangan negatif kemudian dibagi dengan bilangan positif, pasti hasil akhirnya adalah bilangan yang negatif. Nah, yang dari nomor 6 ini kita perhatikan
bahwa hasil bagi dari kedua bilangan yang sama-sama negatif ternyata menghasilkan bilangan yang positif. Sifat ini dikenal dengan istilah pembagian tanda dalam bilangan bulat. Baik anak-anakku, sebagai rangkuman dari pembelajaran kita hari ini, ada beberapa sifat, ada beberapa definisi yang sudah kita dapatkan. Yang pertama adalah A dikalikan B, itu artinya kita menjumlahkan B itu secara berulang-ulang sebanyak A. Ini adalah pengertian dari perkalian bilangan bulat. Kemudian kita juga mendapatkan sifat komutatif perkalian, di mana A dikalikan B itu nilainya sama saja dengan B dikalikan A. Kemudian yang ketiga, kita juga mendapatkan sifat asosiatif, bahwa A dikalikan B dikalikan C nilainya sama saja dengan A dikalikan B dikalikan C. Kemudian kita juga mendapatkan sifat distributif perkalian, bahwa A dikalikan B tambah C hasilnya sama saja dengan A dikalikan B ditambahkan A kali C. Kalau pengurangan, kalau dikurangi B kurang C, maka hasilnya juga sama, B dikurangi C. Selanjutnya kita juga mendapatkan pengertian dari pembagian, bahwa pembagian itu sesungguhnya adalah kebalikan dari perkalian. Jadi A dikalikan B hasilnya adalah C, maka A ini adalah B dibagi C dibagi B, dan B ini adalah C dibagi A. Kemudian terakhir kita mendapatkan sifat perkalian tanda, bahwa bilangan itu perkalian itu akan menghasilkan bilangan yang positif kalau sama-sama bilangan yang positif atau sama-sama bilangan yang negatif. Demikian juga dengan pembagian tanda. Mungkin ini saja hal-hal penting yang kita dapatkan dalam pembelajaran kita kali ini, dan mohon ini diingat-ingat anak-anakku, sifat-sifat dan definisi di dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat ini. Selanjutnya mari kita berlatih agar pemahaman kita mengenai bilangan bulat ini semakin menguat. Sudah ada 3 soal yang sudah Bapak siapkan untuk latihan kita. Tentukan hasil dari nomor 1 5 kali 15 kurang 6. 15 kurang 6. Baik, kita selesaikan ya. Kita selesaikan. Sini kita buat jawabannya. Jawaban soal nomor 1, 5 kali 15 dikurangi 6. Ingat, dalam aturan aljabar selesaikan dulu yang bilangan operasi yang di dalam kurung ya, tidak boleh dipisahkan. Kalau yang di dalam kurung sudah dioperasikan, baru kemudian perkalian dan pembagian, dan terakhir itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita selesaikan dulu. Ini sama saja dengan 5 kali 15 dikurangi 6. 15 kurangi 6 adalah 9. Hasilnya adalah 5 kali 9 45.
Nomor 2, tentukan hasil dari 15 kali negatif 7 ditambahkan negatif 16 dibagi negatif 2. Jadi 12 dikalikan negatif 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2. Pembagian itu bisa kita buat dengan menggunakan titik 2 seperti ini, atau bisa juga kita buatkan dalam bentuk per. Maka kita selesaikan dulu yang perkalian dan pembagian. Nah, yang urutan aljabarnya seperti itu. Jadi kita selesaikan dulu yang ini dan yang ini. Tidak boleh langsung jumlah-jumlahkan atau dikurangi. 12 dikalikan negatif 7, 12 positif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Negatif 84. Selanjutnya negatif 216 dibagi dengan negatif 2. Negatif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Positif ditambahkan, ini adalah positif 8. Selanjutnya tinggal disederhanakan. Negatif 84 ditambah 8, hasilnya adalah negatif 76. Dan terakhir nomor 3. Negatif 15 dibagi negatif 3 dikurangi 7 kali negatif 4. Sama saja, kita selesaikan dulu yang operasi perkalian dan pembagian, tidak boleh dipisahkan. Terakhir baru penjumlahan dan pengurangan seperti ini. Terakhir baru penjumlahan dan pengurangan. Ini artinya negatif 15 dibagi dengan negatif 3, negatif dibagi dengan negatif positif. Berarti positif 5 dikurangi 7 dikalikan negatif 4. 7 kalikan negatif 4, positif dikalikan dengan negatif. Positif kalikan dengan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif 28. Selanjutnya tinggal kita selesaikan. 5 dikurangi dengan negatif 28. Ingat, mengurangi dengan bilangan negatif itu sama saja dengan menjumlahkan. Kemarin waktu kita bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita bahas masalah ini. Berarti ini sama saja dengan 5 ditambahkan 28. Hasilnya adalah 33. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat Anda pahami mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat.